Satu, dua, tiga. Mikir aja. Ini logika. Tahu cara bacanya kan ngalirnya dari mana gitu, atas ke bawah. 4, 3, 2, 1. Full stack web dev. Full stack web dev. Lapis. Mau dibahas nggak? Oke. Ntar ya, tunggu aja selesai. Oke, ini soal pertama kuis tadi. Tadi mungkin banyak yang bingung kenapa kok semuanya dianggap nggak realistis. Karena prinsipnya adalah listrik itu mengalir ke hambatan paling rendah. Kalau melihat dari sini, yang nggak ada hambatannya mana? Ini nggak mungkin ngalir ke sini. Makanya nggak akan ada listrik yang ngalir di semua pisau. Ini pada bisa jelas. Karena lagi-lagi tadi listrik itu mengalir ke hambatan yang paling rendah. Kalau misalnya yang dari ketiga itu arus yang paling besar, tentunya yang hambatannya paling kecil. Terus ini, nah, ini mungkin agak pusing karena kita ini ngekombinasiin seri sama paralel. Aku di sini bakalan ini enggak ada hitungannya, cuma pakai logika.
misalnya kita ada tegangan plus V gitu ya, kita nggak ada angkanya. Kalau paralel, tegangannya kan sama semua. Cuman kita harus hijau besar arus yang mengalir ke tiap jalur paralelnya itu. Pakai apa? Pakai perbandingan hambatan dari kedua jalan. Untuk yang atas, ini kan ada 4/5. Jadi kan di total, berarti 9 kan? 2 juga 9. Jadi bisa kita bilang bahwa arus di kedua jalan itu sama besarnya. Sekarang kita tinggal pakai hukum tadi. Hukumnya sama dengan I kali R. Karena di yang atas sama bawah itu I-nya sama, kita nggak usah berarti I-nya. Kita pakai perbandingan aja. Semakin besar nilai R-nya, maka I-nya paling besar. Makin kecil nilai R-nya, maka nilai V-nya makin kecil. Berarti yang paling kecil adalah yang 4 ohm. Jadi karena I-nya sama, mungkin beda konteks misalnya I-nya yang atas sama bawah itu beda. Itu nanti hitung-hitung lagi. Cuman aku buat I-nya kedua jalan itu sama. Jadi sebelum kita mulai, mungkin ini belum ada kenal aku, jadi kenalin namaku Abiasa Pradipta. Aku sendiri LS24 dari kelas LB. Aku dulu diajarnya sama Pak TWS, kita sebut aja. Jadi aku di sini bakalan membimbing kalian di kelas Paraoh ini. Semoga kalian bisa mengerti apa yang aku jelasin ya. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita perlu yang namanya penguatan konsep. Kita perlu tahu bahwa di sini itu ada 4 besaran yang akan pernah kita lepas, entah di treatment atau di rangkaian listrik. Jadi ada 4, ada tegangan, kuat arus, hambatan, daya. Atau mungkin lebih tepatnya untuk kali ini kita pakai spasi aja. Tadi aku jelasin. Dari keempat itu, aku bakalan mulai ke tegangan dulu. Ini ada gambar, ini adalah sebuah resistor. Jadi tegangan itu adalah perbedaan potensial antara dua titik. Kita tahu bahwa kalau di fisika itu kan misalnya kita berbicara tentang listrik itu ada 4 hal. Lebih tepatnya berbicara tentang muatan ya. Itu ada tentang gaya listrik, ada medan listrik, terus ada energi potensial listrik sama potensial listrik. Untuk tegangan dia itu merujuk ke perbedaan potensial. Karena ini tegangan itu ada beda potensial. Berarti kan kita harus tahu dulu titik acuan 2 titik yang akan kita hitung perbedaan potensialnya. Aku di sini anggap aja resistor ini dia punya 2 titik karena dia bisa pakai 2 kabel. Ada titik A, titik B. Nah, beda potensial itu adalah selisih dari potensial A sama potensial B. Itu aku mutlak karena emang nilainya untuk kasus ini aku buat positif gitu. Karena dia perbedaan potensial, ini aku ambil contoh misalnya nilai dari potensial di titik A itu lebih besar dari potensial di B. Kalau kita tahu, kalau air kan dia mengalir dari hulu ke hilir atau dari atas ke rendah. Sama halnya listrik, dia mengalir dari tinggi ke rendah, yaitu potensial tinggi ke potensial rendah. Misal kita ada potensial air tinggi, potensial B-nya rendah atau kita bilang 0. Maka karena ada perbedaan potensial itu, kita bisa anggap atau bisa kita bilangkan bahwa elektron itu berpindah, mengalir gitu. Karena elektron itu berpindah, kalau dalam fisika semua hal-hal yang berkaitan di fisika, misalnya ada yang namanya perpindahan atau namanya gerak, tentu akan membutuhkan yang namanya energi. Energi di fisika biasanya disimbolkan sebagai W atau work. Yang satunya biasanya joule. Nah, kita bisa ambil hubungan antara beda potensial sama usaha. Dua beda potensial dia itu adalah, kalau aku bahasakan ya pakai kalimat manusia gitu ya. Beda potensial itu adalah energi yang diperlukan suatu muatan untuk berpindah. Simpulnya gitu. Nah, ini kalau bisa kita tulis ke bentuk turunan atau ya kalau bahasa kalkulus ini juga berbeda. Jadi delta V sama dengan W per T. Besarnya usaha untuk memindahkan satu elektron. Terus berikutnya kita lanjut ke tegangan udah. Nah,
Karena adanya tegangan atau perbedaan potensial listrik antara dua titik di resistor, karena elektronnya itu mengalir, berarti ada kata aliran yaitu kuat arus. Kuat arus yang mengalir. Kuat arus mengalir tentunya dari potensial tinggi ke rendah. Tadi itu arus mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Karena dia mengalir, berarti kita bisa tahu bahwa aliran elektron itu bisa kayak kita ya kecepatan. Kalau kita bisa kecepatan hitungnya per meter waktu. Kalau untuk elektron kita hitungnya kayak semacam jumlah muatan di dalam kabel itu mengalirnya berapa banyak sih tiap detiknya gitu. Makanya dari situ kita bisa nulis persamaan bahwa I sama dengan Q per T, yaitu Q itu banyaknya muatan per T, yaitu dalam selama waktu tersebut. Jadi kuat arus adalah banyaknya muatan yang mengalir dalam rentang waktu tertentu, atau kalau kita gabungannya tiap 1 detiknya aja. Kalau kita udah tahu kuat arus, tadi masih ada hambatan. Hambatan ini secara matematis, ini hambatan itu ada dibagi sama 3, yaitu jenis bahan, terus panjang penghambatnya itu sama luasan penampang penghambat. Jadi biasanya ini bentuknya kayak tabung. Ini luas penampang, aku tulis A. Ini panjangnya, aku tulis D. Biasanya kalau misalnya D itu makin panjang, tentu nilai A-nya makin gede. Sebaliknya juga kalau misalnya A-nya makin besar, nilai A-nya makin kecil. Kenapa? Kita bayangin aja, bisa ada selang segini sama selang segini. Di antara dua selang ini, yang paling berdesak itu yang mana? Yang atas. Karena dia lebih kecil ya luasnya, maka dia lebih mendesak, lebih terganggu. Makanya kalau makin kecil nilai A-nya, dia R-nya makin gede. Sebaliknya kalau nilai A-nya makin gede, luasnya makin gede, elektron itu juga ada kayak desakan, bahkan dia kayak bebas gitu, enak kalau gerak. Makanya nilai R-nya berbanding terbalik sama nilai dari luas penampang. Selanjutnya adalah daya terdisipasi. Daya terdisipasi dalam konteks ini tuh berbicara tentang daya yang kalau kita ambil contohnya resistor, itu ada daya yang terbuang karena panas. Karena tadinya resistor kan berguna untuk menggambar. Berarti kan akibatnya itu kayak kita elektron bergerak itu ada energi. Tapi karena digambar, berarti kan artinya ada energi yang kita tertahan. Energi yang tertahan itu harus dilepas dalam bentuk apa? Dalam bentuk heat atau panas. Kita juga tahu kalau daya di fisika itu sama dengan usaha per waktu. Daya itu berarti bisa kalau kita bahasakan secara manusia atau kalimat itu adalah jumlah energi yang digunakan atau ditransfer tiap satu waktu. Ditransfer itu contohnya kayak tadi itu kita daya terdisipasi itu adalah daya yang ditransfer keluar sebagai panas dalam konteks resistor tiap waktunya. Kemudian kita udah tahu bahwa tadi V itu sama dengan W per I, yaitu banyaknya usaha untuk memindahkan satu elektron, dan juga I sama dengan Q per T, yaitu banyaknya elektron yang mengalir tiap satuan waktu. Kita bisa ambil hubungan itu dengan agak memanipulasi persamaan, yaitu V sama dengan W per T, itu menjadi V sama dengan W per I kali I per T. Sama kan berarti ini, maksudnya kayak kalau coba boleh ini nggak masalah kan, balik ke W per T terus balik ke lagi nggak masalah. Nah, dari dua ini dia W per T sama dengan V dan Q per T sama dengan I. Makanya yang kita kenal dengan rumus daya listrik kan V kali I. Nah, ini asal-usulnya dari sini. V kali I. Nah, ini rangkumannya. Kalau mau difoto bisa. Lalu berikutnya, oh ya, tadi kan kita udah tentang konsep-konsep ya. Terus nomor pertama deh, ketika beda tegangan atau beda potensialnya nilainya 0, harusnya gimana? Apakah besar, kecil, atau tidak ada? Tidak ada. Yang lain?
Kenapa? Apa beda jawab? Ketika beda potensialnya 0, maka harusnya gimana? Pertegangannya 0. Kalah juga ada harusnya. Kenapa kok bisa nggak ada harus? Secara jawaban ya, tapi secara alasan mungkin bisa ada yang lain. Ya, benar. Jadi kenapa harusnya nggak ada? Karena kalau misalnya nggak ada perbedaan potensial, dan kan udah bilang bahwa arus itu atau kalian itu mengalir karena dia beda potensial. Kalau misalnya ada PA, ada PB, dia nilainya sama, berarti kan selisihnya 0. PA min PB sama dengan 0. Karena ini nggak ada nilainya 0, kalau kita runusin ke hukum O, I favor R, kalau ininya 0, maka ini ada pasti 0. Terus yang nomor 2, ketika diameternya naik, nilai R nya gimana? Gimana? Kita udah masuk konsep tadi, konsep tentang 4 besaran utama yang kita banyak sepakati, yaitu P, I, R, sama P. Sekarang kita masuk ke hukum dasar. Hukum dasar ini ada 2 yang paling sering dipakai, yaitu Ohm sama Kirchhoff. Ada Ohm, KCL, KVL. KCL C-nya itu current, KVL P-nya itu voltage. Jadi Kirchhoff dia ada 2 hukum yang paling kita pakai, yaitu current dan voltage. Untuk Ohm sendiri sama dengan I per R. Ya. Jadi kalau misalnya kita tadi nggak ada beda potensial atau tegangannya 0, nilainya 0. Nah, aku punya pertanyaan lagi. Ada trivial lagi. Misal aku punya rangkaian ini. Baterai ini. Tapi dia nggak berhubung apa-apa. Nilai R-nya berapa? Ada yang masih bingung kenapa enggak? Kenapa nilainya enggak juga? Kalau misalnya kita ada nilai R-nya yang enggak kita juga, maka nilai V per R itu sama aja kayak P berarti kita juga kan 0. Jadi ya sama aja kayak V per R kali 0, nilainya 0. Dia tak juga bacanya. Jadi dia enggak ada arus yang mengalir juga. Harusnya 0. Karena hambatannya tak terhingga. Udara itu kita bisa sebut bahwa hambatannya itu dia tidak terhingga. Dia bukan 0. Kalau 0 arusnya gede nanti malahan. Contoh kalau misalnya arusnya gede itu kalau misalnya kita begini langsung. Ini kalau nggak ada hambatan atau anggapannya belajar media menghambat, ini arusnya terhingga. Itu makanya kalau misalnya kalian diamin bakalan mengenal yang namanya short circuit. Sirkuit pendek, karena emang dia secara yang pendek, saking pendeknya dia bikin arusnya nilainya besar banget, makanya bisa bikin PCB atau rangkaian kalian kebakar. Lalu KCL simpennya itu 500 dari keluar. Jadi jumlah arus yang masuk itu harus sama dengan jumlah I yang keluar di suatu titik atau di percabangan. Misalnya ini ada percabangan ini misalnya yang masuk I1, ini keluar, I2, I3, I4, nah nanti berarti I1 sama dengan I2,
2 plus I3 plus I4. Lalu ke KVL, voltage. Bahwa di suatu rangkaian tertutup, nilai tegangan total itu harus sama dengan 0. Dengan syarat rangkaian tertutup. Jadi dia kita sebutnya closed loop. Dia nggak ada yang terbuka kayak putus tadi, nggak ada. Dia harus berjalan. Gimana cara jumlahinnya? Cara jumlahinnya dong. Kenapa dia harus nilai sama dengan 0? Misalnya dari gambar itu, kan ada sumber baterai di sini, mainnya di bawah, plusnya di atas, terus ada tegangan, ada resistor, nilai ininya plusnya di kiri, ininya di kanan, sama juga semua. Nah, itu kalau kita main jumlahin di KPL, gampangnya gini. Kita ya arusnya udah tentuin ya, ke kanan ya, ke kanan clockwise. Kita bisa jumlahnya gini. Ini tanda panahnya ketemu tanda apa? Minus. Jadi minus PS ditambah plus P1 tambah plus P2 plus P3 sama dengan 0. Nggak mungkin kalau misalnya ini nggak mungkin, kecuali memang kalau misalnya di soal ini setelah tersirat dia nilainya minus berapa. Kalau secara tulisan ini. Iya, ini aku yakin udah pada yang bisa. Ini aku pakai sembarang pelajaran. Jadi kita mesti akuin ngapalin. Kalau seri itu, rangkaian seri, bisa ada resistor dipasang seri I-nya sama. Kalau paralel, V-nya sama. Itu paling enak. Dulu zamannya SMA ngapalnya gitu. Paralel, V-nya sama. Seri I sama, paralel V sama. Nah, ini misalnya aku ada soal kayak gini. Ada rangkaian tapi nggak ada nilainya. Cara nyari nilai I3. Yang paling pertama harus kita cari adalah kita harus tahu dulu besar kuat arus total di rangkaian itu berapa. Jadi kan kita masih bisa pakai ohm I 9 V per R. V-nya berapa? V-nya V sumber, V-nya tulis PS. R-nya itu adalah R total. Nah ini ya jadi PR kita selanjutnya itu mencari nilai R total. R total ini ada hubungannya seri sama paralel. Kita pertama nge-paralelin dulu R-nya 3. Aku tulis di bawah aja gini. R2 paralel sama R3. Hasilnya ini. Terus ditambah sama R1. Nah, ini sama dengan R total. Kalau udah ketemu R total, kita bisa nyari. Ini aku tulis IS aja karena dia arus yang mengalir berdasarkan sumber IS. Kita ketemu IS, karena IS ketemu, seperti tadi yang aku bilang, kalau seri I-nya sama. Jadi sepanjang ini di sini dia satu sama hasil paralel dari R2 3, dia nilai I-nya sama. Karena I-nya sama berarti yang lainnya P-nya beda. Untuk nyari nilai paralel di sini, P di sini, kita bisa langsung aja P paralel sama dengan I sumber dikali R paralel. Nah, karena kita sudah ketemu nilai V paralelnya, kita tadi dibahas apa? Mencari nilai IR3, IR3. Tadi kan untuk paralel V-nya sama, berarti I-nya yang beda. Buat nyari nilai R3, IR3 berarti langsung aja IR3 sama dengan V paralel R-nya yang jelas. Saya bahasannya. Kita tahu kan pada nyari nilai paralel. Berikutnya, hukum dasar udah. Nah, kita masuk ke musuh utamanya kita. Metode analisis. Ini yang juga aku sebagai anak LB yang materi anak LA agak pusing dikit. Metode analisis.
minum nggak? Nah, aku tarik napas dulu. Ini memang susah. Itu kanan. Oke. Siap? Ready? Oke, masuk ke musuh utama. Ada 4. Kita di sini bakal ada 4 cara menganalisis rangkaian. Jadi ada modal, ada mesh, ada source transformation, sama superposisi. Yang pertama, tentu kalian nggak asing ya sama modal sama mesh, apalagi dari para ukit. Modal itu titik atau node, mesh itu loop namanya. Nah, ini mungkin bisa kalian foto. Ini step by step cara gunain nodal analisis. Untuk contoh soalnya nanti ada. Jadi pertama dari nodal analisis, misalnya aku ada rangkaian ini. Ini sebenarnya buat nyelesainnya lagi-lagi rangkaian itu bisa diselesaikan sesuai kita butuhnya apa. Misalnya kan ada 4 ya, ada nodal, ada mesh, ada source transformation, sama ada superposisi. Nanti ada aku sama nodal. Nanti aku untuk nodal analisis kita yang pertama ya, kita harus tentuin dulu ground. Kalian tahu ground nggak? Maksudnya dari ground itu apa? Tanah tuh atau bumi, dia nilainya selalu 0. Disitulah kenapa kalau misalnya kita ada orang bilang gitu ya, atau orang tua kita bilang, kita misalnya megang yang atau megang komputer, kita jangan sampai nampak tanah. Karena kalau kita nampak tanah, itu sama aja kita membuat diri kita itu sebagai kabel. Jadi kita yang misalnya kita megang, ini bisa ada risetnya ya. Ini aku setrum, karena aku anggapnya nampak tanah. Karena misalnya orang tuh misalnya karena listrik ada yang sampai meninggal, itu sebenarnya bukan karena tegangan, tapi karena ada arus. Caranya kita biar misalnya nggak meninggal karena megang listrik, jangan sampai kita nampak tanah. Karena kalau ada kita nampak tanah, kita sama aja kita membuat kita sebagai kabel. Karena ada kita sebagai kabel, elektron dalam tubuh kita, karena dari potensial, elektron dalam tubuh kita itu jadi kacau. Apalagi otak kan dia banyak elektronnya. Salah juga kalau misalnya langsung dikacaukan dengan adanya arus listrik yang mengalir, itu bisa bikin terus tadi kita pertama tentuin notnya dulu ya. Notnya ini aku tulis ada berapa kira-kira? Ada berapa not? Berapa? 2. Tiga. Ada 3 not. 1, 2, 3. Ini aku tidak aja biar lebih menjelaskan apa ini. Ya, ini sama kayak ini. Notnya ini di antara ini sama antara ini. Makanya ini dianggapnya satu not semua ini. Dia not ground. Dia potensialnya ada pasti 0 di sepanjang kabel. Nah, terus nodal analisis dia menerlibatkan 2 ohm yang kacau sama ohm. Kacau
umumnya ya buat kita mengoperasikan nilai-nilai yang berkaitan di P sama R-nya. Kita anggapannya di sini. Ini kan ada persimpangan ya. Ini bisa kita terapin ACL. Misalnya ini harusnya jelas di sini. Nah, untuk yang di sini harusnya nggak mungkin ke atas. Atau misalnya gini. Misalnya aku buat balik polaritasnya. Aku polaritasnya balikin, berarti kan harusnya ke sini ya. Dia awalnya kayak gini, dia nggak mungkin jadi kayak gini. Dia bakal tetap ke bawah. Karena kayak prinsipnya tadi, harus mengalir dari tegangan ini ke rendah, potensial ini ke rendah. Ini udah pasti nol. Kalau sini ada nilainya positif gitu ya. Dia udah pasti ngalir ke sini. Nggak mungkin dia kembali. Kecuali misalnya dia konteksnya di sini nilainya negatif. Nol sama negatif kan lebih gede ke nol. Jadi misalnya awal ini sepanjang ini I1 sepanjang ini I2 bawah I3. Tadi notnya kita belum namain ya, kita namain aja ini A, ini B, ini not C. Ada 3 arus, kita terapin KCL. Arus masuk dan arus keluar. Yang masuk yang 1 sama 2, yang keluar 3. Berarti I1 ditambah I2 dan I3 sama dengan 0. Arus tadi, pokoknya dia sama dengan P per R. Cuma, kan tadi kan beda potensial. Itu berarti harus cari nilai P bla bla bla, P bla bla bla. Nah, ini harus yang paling berat. Tadi harusnya mengalir dari potensial G terendah. Kalau kita memang dari awal udah konsisten buat ngasih tandanya ke dari kanan ke kiri, berarti anggapannya potensial yang A lebih tinggi daripada potensial yang B. Makanya nilainya yang I1 dia sama dengan dia ke kanan PA min PB. I sudah kilo R, R-nya berapa? R-nya ini tulis aja R1, R2, R3. I2 itu sebenarnya bisa lewat ini, tapi kan udah diketahui ya. Ya, bisa kita diketahui ini ditulis. Ini bukan satu huruf, ini udah sebenarnya angka. Untuk I3 yang alat bawah I rendah PB min 0. Sekarang berapa? 2. Ini nanti ruas kita kalikan sama R2 kali R1. Nanti ini hasilnya R2 ini R2PA plus min R2PB plus I2 min ini berarti R1 kali PB. Ini bedanya R2 R1 ini. Sejauh itu nanti biasanya ini untuk di A dia udah dia ketahui tegangannya berapa? Saya ini 12 ya, A-nya 12 karena sudah tegangan kan dia dan itu beda potensial ya. Kalau misalnya sininya ini graf kita nilainya 12 ini dapat sih ini 12 karena ini P sumber sama dengan atas kali bawah 12 kan. Jadi PS 12 ini sama dengan konsep tadi C12 berarti ini atas P atas kurangi P bawah 0. Jadi kalau misalnya kita buat persamaan lebih jelasnya lagi bisa kita tulis PS sama dengan PA min 0. Maka PS sama dengan PA. PS nya berapa?
kita tulis juga sebagai V di R3 itu sama dengan VC min 0. Misal kita bisa mencari nilai PL3, kita berarti harus cari nilai VC. Berarti sebisa mungkin di usaha ini harus menyisakan satu variabel, yaitu si VC. Selanjutnya kita ke mesh analisis. Tadi nodal kan pakai KCL, mesh itu pakai KVL, voltage hubungan tegangan. Dan dia syaratnya lagi-lagi harus blok tertutup. Oh ini. Ambilin apa? Ambil. Oh iya. Udah? Berikutnya kita ke masuk ke mesh. Tadi nodal pakai KCL, mesh pakai KVL, maka masih pakai buku. Ada 4 step. Tentang jumlahnya satu jumlah loop. Setelah kita ada rangkaian tertutup ini tambah. Total meshnya ada 5. 1, 2, 3, 4. Kita juga dari awal emang harus nentuin enaknya nih loopnya ini muternya kemana. Kalian bisa juga nggak kalian nentuin nya ke sini, ini ya ke kanan, ini ke sini, itu sama aja. Yang penting kalian ini konsisten sama ini. Saya ada resistor. Kalau misalnya kalian dari awal ini yang plus V ini, nanti yang ini tegangan di resistor sama dengan plus V. PR. Kalau misalnya kita balik, dia min PR karena dia ketemu tanda min. Terapi KVL tadi itu sigma P sama dengan 0. Nanti ketemu, bisa kalau misalnya kita mulai P nanti ketemu di 1, di 2, di 3, nanti kita bisa pakai yang matriks pakai kalibrasi substitusi juga bisa. Untuk mesh source transformation, kita udah masuk ke cara analisis ketiga. Source transformation itu ada syaratnya. Kita nggak bisa asal bentuk. Kalau misalnya source-nya itu dalam bentuk tegangan, pastiin ada hambatan di sini. Hambatannya bukan paralel, tapi harus seri sama sumber tegangannya. Kalau kuat arus atau sumber arus, pastiin bahwa R-nya itu paralel sama sumber arusnya. Misalnya, nah dia ada kaitannya sama teknik Norton. Misal kita ada rangkaian
mengubah ke bentuk transformasi bentuk sumber arus, ya pakai umum aja. Ini paper nanti bakalan nemuin lagi, dibuat dirangkai ke bentuk baru. Tapi dipasang paralel. Untuk nilai R-nya tetap sama. Misalnya R1 tetap R1. Dia nggak berubah nilai R-nya. Cuman susunannya aja yang berubah, satunya seri yang paralel. Nanti bisa pengen nyari V, berarti nanti tinggal V sama dengan 3R. R-nya sama lagi, R-nya sama. Terus yang ini superposisi. Superposisi itu dia mau difoto. Iya di share sih. Cuman ini bagus. Kalau ada pokoknya satu orang. Kalian ada fotokan dulu? Operasional amplifier. Baru kemarin. Tadi aku. Kalian kalau lihat ini kan kayak intinya ada berapa ini tapi aku pernah lihat ada seorang di ELA, dia namanya pengkondisi sinyal, dia pakai op-amp. Nah itu bakal kita bahas. Jadi kayak op-amp itu dia buat operasi matematika. Jadi nanti kita bisa dari dua tegangan, kita nanti cara yang ngalihin gimana, cara membagi gimana, caranya nambah kurangi gimana. Karena kita kan listrik kan bentuk fisiknya, kita pakai op-amp itu buat misalnya kita nyari ada ini ada P1, ada P2. Kita mau nyari selisih P1 sama P2. Kalau secara kita pakai otak atau pakai tulisan kan gampang kan, P1 P2. Cuman kalau kita pengen menuliskan hasilnya itu ke bentuk fisik, nah kita nanti dirangkai pakai namanya op-amp. Ada 5. Iya. Superposisi. Superposisi itu dia langkahnya agak panjang karena kalau misalnya kita kan udah sumber arus sama sumber tegangan. Kalau misalnya total ada 4, berarti kita nanti bakal menghitung ada 4 persamaan. Dengan 10 ada 10 persamaan, dengan 2 ada 10 persamaan. Ada aturannya buat ngelakuin superposisi. Jadi kita bakal ngebagi jadi case-case tertentu. Kalau sumbernya ada 4, jadi kita bagi jadi ada 4 case, ada 4 perhitungan. Yang pertama misalnya ada P1, ini ada P2, ini di 1 sama 9 di 2. Cara bagi case-nya gimana? Ada aturan bahwa sumber tegangan, misalnya kita pengen analisis yang ini dulu. Kita pengen nyari nilai di sini lah. Itu kita bisa mencari di P1. Case pertama adalah
rangkaian sumber lainnya di rangkaian itu nggak ada, dihilangin. Jadi kita cukup nyisain satunya aja. Jadi sisanya tinggal garis atau dihilangkan. Ada aturan buat ngilanginnya. Kalau sumber arus, ya diputus. Kalau sumber tegangan, ini disambung. Ini diputus. Ini sama aja kayak ini nggak ada, ini nggak ada. Semua. Sumber tegangan. Nah, nyambung. Nanti ke satu. Misalnya disambung. Jadi kalau semuanya sirkuit, kalau di close sambung close sirkuit. Short sirkuit, ya. Kabel dua. Kita nyari IP 1, ketemu IP 1, kita nyari mana ya? Ini ya, ini. Pokoknya kita kayak mau mencari nilai contohkan misalnya kita tadi ada persimpangan ini, sama ini lagi I di sini kan tentunya akan dipengaruhi sama I yang lainnya kan. Misalnya ini ada I1, I2, I3, I4. Nah, I ini tentunya buat kita nyari nilai ini kita harus mempertimbangkan pengaruh dari I1 yang ini terhadap I-nya gimana, I2 terhadap I-nya gimana, I4 terhadap I-nya itu gimana, I3 terhadap I-nya itu gimana. Ini maksud satu. Contoh soal. Ini bisa dilakuin dari keempat cara tadi bisa semua. Cuman aku bakalan pakai yang paling oke, saya pakai source transformation aja guys. Karena emang bentuknya bentuk rangkaian source transformation. Pakai nodal bisa, pakai mesh bisa, pakai superposisi juga bisa. Coba kita kombinasiin dua. Kita pakai dua kombinasi. Pakai nodal atau mesh sama source transformation.
summation. Ini aku ubah jadi sumber tegangan. Ini aku juga ubah jadi sumber tegangan. Ini misalnya kita P1, P2. Yang P1 dulu. Yang P1 ini sama dengan ini kenapa akumulasi tetap 6? Kan kita tadi kan bicara kalau di rangkaian misalnya ada persimpangan harus gimana gitu kan sih, harus mempertimbangkan arus yang lainnya. Tapi yang kondisi ini kalau misalnya gambar ulang, ini putar di 90 derajat. Ini kan kita ambilnya persimpangan 4. Aku geser aja gitu. Nah, kita bisa mengenali yang kayak gini. Jadi pakai yang kayak gini. Yang kalau di sini geser aja ke sini. Biar kalian bisa jelas kita. Kemudian ini bisa kita masukin ke topologi sama cara transmission. Ini juga sama. Ini V2 sama kayak tadi. Ini V. Oh iya. Itu kan sumber arusnya ada di sebelah kanan kan. Sedangkan tadi kalau kita ambil contoh di sebelah kiri, itu sama aja. Kenapa sama aja? Sama aja tuh. Kalau misalnya gambar 3D gitu ya. Misalnya ini kayak yang awalnya kayak gini, aku kayak tarik lagi. Kalau aku ambil bentuk 3D, ini aku kayak nah itu kan sama aja aku pindah. Ini sama aja. Oh, harusnya di sini aku bisa. Kalau masalah seperti itu harus pakai imajinasi. Terus bayangin kan kita punya pola-pola ya resort yang nggak jelas itu, kita harus kayak menerjemahin dia ke bentuk 2D itu gimana. Ini kan aku kan menerjemahkan dari 2D ke 3D kan. Siapa tahu ada soal 3D dan 2D. Gak keluar ya. P2 3 kali caranya yang ini 12. Ya, kalau di mau minum atau mau makan apa? Pakai transformasi tadi. Transformasi tadi kita tunggu bentuk lain. Ini sebelah sini kelihatan banget, bisa kita paralelin. Jadi 10 sama 5 3 koma 5. Kita tulis aja hasilnya jadi ini tadi 10/3 ohm, ini tadi
ini 12 pakai mesh. Nah, pakai mesh. Nah, banget. Pakai mesh. Ini kita loopnya ke kanan aja. Ini jadi plus min, ini plus min, plus min. Ini baterainya plus yang di atas, ini di bawah. Ini kita pakai mesh. Jadi tegangan di antara ini sama ini. Tegangan antara P1 atau P2. Oke, pakainya juga bisa. Ini kita udah ketemu rangkaian sederhananya aja. Pakai load, ini kita kasih ground yang keluar. P sama dengan 0. PG. Ada 4 loop. Dia ini kan closed, dia nggak ada percabangan. Jadi KCL-nya mungkin agak gimana? Dia ada sama. Tapi yang dapat kita ketahui kalau arus dari PA turun ke bawah. Karena dia ini seri, jadi I sepanjang ini sama semua. Berarti I sama dengan PA min 0 per 2/3. Dan kita adalah mencari nilai PA. Kita bisa lihat tegangan plusnya di sini ya, plus. Jadi PB min PA sama dengan 12. Yang ini PD min 0 sama dengan 12. Jadi PD sama dengan 12. Oke. PD 12 kita terus 12 aja di sini. Transport juga saja di sini. Berarti oke. Kita nemu persamaan berarus lagi yang baru. Itu ini aku lebih enaknya gambarnya karena ini dari bawah, ini ke atas. Jadi 12 min PC per 4 sama dengan ini. 12 min PC per 4
Oh iya, berarti 60 sama 12, 6 PA plus 5 PC. Itu, nah, sepanjang ini error. Oke, itu udah. Jadi nggak usah dibagi. Jadi nggak usah dibagi ya. Kalau dibagi, jadi nggak ada. Ada I2 masuk, I3 keluar, I4 keluar, I5 masuk. Kita lanjut I3 sama dengan PBM PA, I1 sama dengan PA per I3, terus I2 sama dengan 6. I2 tadi nilainya 6, terus I3 nya I3 PBM.
media PB per 4 sama 13 kita harus membuat jadi satu variabel. Kita harus ini dikali 10 jadi 5 PB 5 PA dikali 3 PA pada 6 ini berarti jadi 6 2 PB plus 2 PA ini 26 berarti min 2 PB plus 2 PA min PB sama dengan min 36 dikali 4 jadi min 3 PB plus 2 PA min 36 lagi bisa 5 PA min 3 berarti 5 PB min 8 PA sama dengan 60 kita bisa pakai biar agak gimana kita pakai matriks matriks saja coba ini matriksnya kita mau nyari nilai dari PB sama dengan determinan dari P sama determinan PA yang determinan PB sama dengan ini kita buat PB berarti ini ganti 60 diganti min 36 diganti min 8 diganti 2 nilainya berarti 120 minus 288 5 min 3 min 8 2 60 min 36 sebenarnya min 180 plus 1 ini bisa langsung aja lihat dari ya, kiranya itu
Transfer untuk gambar ya itu ada apa divider delta sama i simbol transfer. Mau masuk token nggak? Mau. Pencet kondisinya tuh yang serapannya aja langsung yang memang kayak operasi plus minus kali
divider. Ya sebenarnya cuma namanya aja karena cuma kalau dari tapi multiplier itu bentuknya ini. Ini V in ya ini ada satu R2. Ini dia nilainya sama aja. V out itu sama dengan V in dikali R2 dibagi R1 plus R2. Ini nggak perlu dihafal. Sebenarnya ini cuma bentuk kerennya aja. Ada rangkaian yang kalian pahami. Kayak gini. Ini cuma bentuk lainnya dari itu. Kan kalian pengen nyari V out kan? Ini tadi R1 ya atas. R2 di sini. V out kan berarti di sini kan. Kita ambil di sini V-nya berapa? Ini V out, V in. Ini VR1, VR2. Kita mau nyari nilai I totalnya, I rangkaian dulu. I rangkaian ini sama dengan V in dibagi rangkaian total R1 plus R2. V out hubungan V out sama VR2. VR2 kan sama aja. Ini yang namanya misalnya kita pakai misalnya 0. Jadi VR2 itu selisih dari V out sama 0. Jadi sama dengan V out. VR2 ini kita bahas. Jadi sebenarnya V out itu dia kita sama juga nyari tegangan di R2. Oke, lanjut. Sama juga tegangan di R2. Nah, tegangan di R2 itu sama dengan I total dikali R2. Jadi R2 V out sama dengan I total dikali R2. I totalnya tadi ini. Ini total. Masukin. V in dikali R2 R1 plus R2. Sama aja begini. Ini asal usulnya aja. Kenapa sama dengan V in R2? Dia dari kayak ngitung tegangan di R2 aja. Oke. Start delta transformation. Kita misalnya perhatikan start delta. Kalau misalnya kita start delta bisa umpamanya di jembatan Wheatstone. Itu ya. Tahu nggak? Ini dianggap terputus ketika apa? Maksudnya ini bisa diulangi ketika apa? Ini satu, R2, R3, R4. Ini dianggap nggak ada ketika R1 kali R3 sama dengan R2 ketika R4. Ketika ini sama nilainya, kita nggak baca ini ada, kan jadi paralel biasanya. Jadi caranya ngapalin bentuk start delta. Misalnya punya bentuk yang delta ini, delta itu maksudnya kalau satu dia berbeda kayak kita pasti nggak pakai. Kita mau ubah bentuk jadi yang start.
misalnya aku ada RA, ini ada RB, ini ada RC, ini ada R1, R2, R. Kalau kita mau mengubah dari delta ke star, ngapalinnya gini. R2 dia sama dengan pengapitnya dibagi sama total RA, RC, RB. Pengapitnya R2 siapa? RA sama RB kan? Jadi RA sama RB dibagi total. Untuk R3 juga sama. R3 itu diapit sama apa? Dia sama C. Berarti nanti dia RB dikali RC. R3 sama dengan RB dikali RC. Untuk R1 pengapitnya RA sama RC. Berarti ya RA dikali RC. Ngapalinnya gitu. Pengapitnya sama. Sekarang kita ubah bentuk dari star ke delta. Dari star ke delta. Sekarang ini misalnya ada RA, RB, RC. Ini ada R1, R2, R3. Buat nyari nilai dari ini kan star ke delta. Ngapalinnya gini. Kalau kita mau nyari nilai R1 yang depannya RB kan? Itu nanti buat kita nentuin bagian pembaginya. Untuk bagian atas tuh semua sama. Buat nyari R1, R2, R3 nanti bla 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 dibagi bla bla. Nah, untuk yang R1 dia kan menghadap ke RB. Jadi RB ini. Nah, untuk yang atasnya dia ini pakai perkalian kombinasi gitu. R1 berarti itu kombinasinya kan ada 3 ya. Ada 3 berarti kita akan kombinasiin RA dikali RB atau tulis grupnya aja deh. A dikali B ditambah A dikali C ditambah C dikali B. Sisanya buat tentuin R2 R3 ini dia ini sama semua. Kalau kita tentu ya ini R2 jadi sama C. R3 jadi sama R. Kalau delta besar yang ngambil siapa? Kalau star ke delta yang berhadapan siapa? Oh, misalnya gini. Kayak tadi ini, kita punya sebatas Weston. Ini kan delta ya. Kita harus ubah dia jadi star nih. Ini kan enak. Ini kan dia paralel. Nanti di-sharing sama ini. Itu benar transformasi delta. Kalau kalian masih bentuknya ini dan misalnya kita Weston, kita bentuknya masih bentuk awal itu ya, masih bentuk desain.
Caranya kalian nyari R total gimana? Bingung kan? Ini nggak bisa diparalel, nggak bisa dicari. Ini konteksnya kita mau nyari R totalnya. Ini misalnya ada 5 razor. R totalnya yang mewakili nanti dia siapa? Atau angkanya berapa? Kita harus cari R totalnya. Cuman kalau bentuknya kayak gini nggak bisa. Kita harus ubahnya ada 2 delta ya. Ubah segitiga. Kita harus ubah salah satu segitiganya jadi bentuk Y. Biar nanti kayak gini. Ini fungsinya semacam delta. Nah, ini kalau gambar ulang kan jadi jadi kan lebih, kalian tahu kan kalau kayak gini cara nyari aktornya. Itu fungsinya transformasi satu. Ini kalau yang ini, kalian mau nyari yang merah itu yang kita cari. Iya, benar. Kita kalau yang di sini, kita yang itu yang kita cari. Oh, yang itu yang kita cari. Jadi ini yang merah itu kondisi awalnya, yang hitam itu kondisi akhirnya. Jadi sebenarnya kalau kondisi awalnya yang kayak gini, kita mau nyari deltanya gimana? Kalau kita awalnya delta, mau nyari Y, yang ini, yang dicari ini Y ke delta, berarti kita nyari bentuk deltanya nilai yang ini. Nah, ini berarti kombinasinya R1 kali R2, R1 kali R3, R2 kali R3. Man? Kevin Norton mau dijelasin nggak? Kevin Norton. Panitia nggak boleh ya, nggak apa ya? What? Kalau mau nambah jam malam, nambah biaya nggak apa ya? Mas divisimu mas, masih maaf.
yang saya nonton, dia prinsipnya sama kayak source transformation. Paling kan aku singgung juga tentang bahwa source transformation itu sebenarnya juga kita dari ya teori matematik apa. Misal kita punya rangkaian ini rangkaian ya teori matematik Norton dia digunakan buat kita menyederhanakan sistem rangkaian. Jadi kita misalnya kita misalnya dari bentuk kayak gini, dari bentuk kayak gini, seperti ini, jadi lebih simpel. Kayak ini kita mencari rangkaian yang bisa mewakili atau perwakilan rangkaian. Jadi kalau kayak ini sebenarnya RL, ini R, ini P, F. Nah, untuk si Norton itu dia cuma nyari gitu bang. Jadi kalau kita udah tahu nilai P teknik sama R teknik, I Norton dia sama dengan P teknik berarti R teknik. Nanti bentuknya tapi yang paralel tadi. Ini I Norton, ini RL, ini R Norton. Itu kenapa aku nulis R teknik? Ini cuma kayak bedain nama aja. Ngambil nama itu. Untuk ini kenapa aku di RL nya tulis lingkaran ini? Itu karena banyak. Kalau sekarang misalnya ada laptop nih atau ada HP sama cas. HP itu anggapannya cas itu anggapannya ini. Ini charger. HP itu yang RL-nya ini bisa kita buka pasang. Kita kalau mau kita ngecas kita pasang, kalau kita mau buka kita cakun. Ini jadi kayak ini perwakilan rangkaiannya lebih ringkas gitu. Peta kuning
P ini yaitu kita disuruh nyari, misal ini kan ada not A dan not B, berarti kan ada tegangan A, tegangan B. Kita disuruh nyari ini delta P nya berapa. Ini sama aja P atau PAB. Kita sekarang masuk ke proses cara nyarinya PTH sama RTH. Untuk RTH, untuk nyari PTH dulu aja ya. Tadi kan aku bilang kalau RL ini anggapannya kayak HP, dia kalau pencas bisa dipasang. Kita sekarang kita mau nyabut si R dulu. Kan bilang kan RL-nya, anggapannya kita simpan di dalam satu. Nanti kita pasang. Kalau kayak gini, kita kan kerannya terbuka. Apakah ada listrik ngalir di sini? Tidak ada kan? Berarti listrik ngalirnya cuma di sekitar sini. Kita buat nyari PAB. Ini tegangan PAB kan sama dengan tegangan ini. Anggapannya ini kan karena dia nggak ada listrik ngalir ya. Kita anggapannya kayak ya kalau aku pendekin, terus aku geser ke sini, PAB-nya jadi PAB-nya di sini kan sulit. Nah, jadi PTH yang tadi kan sama dengan PAB. PAB kan sama dengan kayak ini bisa aku tulis ada R1, R2. PAB kan sama aja tegangan di R2. Kalau kayak gini kan kita udah enak nyarinya. Berarti PAB, misalnya kita ada tegangan V sumber. Ini ada I. Kita tentunya awal-awal kita nggak diketahui nilai I di ini berapa. Kita pakai kayak biasanya. I sama dengan V sumber dibagi R totalnya. Yang 1 plus R2. Nah, R2 sama aja kayak tadi itu membagi tegangan. V bagi PAB dia sama aja PAB sama dengan V sumber dikali R2 per R1 plus R2. PAB sama dengan PTH ini. Dari pas biasanya apa? Ini. Oh, ini pakai tadi itu membagi tegangan ya. Cuman aku coba jelasin lebih lebar aja. Kan kita di sini cuma diketahui P sama R. Kita nggak tahu nilainya. Iya pakai tadi itu. I rangkaian, I total sama dengan P sumber dibagi R total. R total kan ini seri jumlah aja. I total udah ketemu. Kita mau nyari tegangan di R2. Tegangan di R2 kita tulis aja PR2. Dia kan sama aja tegangan selisih antara K sama KB. Atau kita tulis PAB. Dan dia sama dengan PTH ini. Berarti PTH ini sama dengan PR2. Kita nyari nilai PR2. PR2 karena dia seri, P sama dengan I total dikali R2. Nah, jadi I total ketemu, nyari PR2 lewat I total kali R2. Maka P Thevenin sama dengan I total dikali R2. Gimana? Ya, kita dapat ketemu ini. Kita ketemu ini. Masukin ke kita ketemu PTH, sekarang RTH. RTH ini tahu sih caranya, karena ini pasti buat kalian pertama kali dengan cara ini biasa banget biasa juga. Kita di awal rangkaian awalnya gini. Rangkaian awalnya gini.
Tapi aku tulis aja ini RL-nya dan copot. Itu kan tadi R1, R2, R3, R4. Cara nyari nilai R Thevenin atau R Norton ini, kita bisa membuat si sumber tegangannya ini jadi kesambung. Nah, RTH itu sama aja kayak kita nyari dari bentuk ini jadi bentuk kayak gini. Atau kayak gini. Jadi sebenarnya dicabut ya, sudah dicabut nanti sama kabel. Nanti kita bakalan bentuk baru, ya tulis aja biar ini RL-nya tadi yang aku lepas. Kita tambahin lagi, tapi nggak benar. Ini sama aja kayak ini R Thevenin, ini nanti RL-nya. Nah, untuk nyari RTH, kita sama aja kayak nyari R total seolah-olah sumbernya ada di sini. Misalnya, kalau aku ini anggapannya aja ya. Di sini kita anggap ada sumber gini. Berarti kan kita nyari R totalnya dari sini. Ini kita paralel dulu, baru kita cariin kan. Nah, itu RTH. Cuman bedanya ini gak usah ditulis. Karena emang konsepnya emang bukan penggabungan. Berarti ini kalau kita gambar ulang gini loh ya. Lihat. Ini R1, ini R2, ini R4, ini R3. Ini R1 sama R2 diparalelin, nanti ketemu R di sini, nanti R Thevenin sama dengan R4 ditambah R paralel tambah R3. RDA ketemu, RTA ketemu. Kita tinggal misal tadi itu. Ini bentuk barunya. Ini RDA ketemu. Ini biasanya misalnya kita bisa pasang lagi si RL-nya, sambungin lagi. Kita sama lagi sambungin. Biasanya kalau bentuk tekannya itu dia dibuat nyari tegangan di RL atau ya tegangan di RL atau daya di RL. Jadi ini penerapannya sebagai tegangan atau daya di RL. Untuk tadi untuk yang di Norton kita cukup petakan belajar teknik ketemu di Norton. Tapi nanti pas nulis di rangkaian tulisnya jangan teknik, tapi nulisnya RL Norton. Itu bukan RL lagi, tapi RL. Meskipun nilainya sama.
Ada yang mau ditanyain nggak tentang ini beta kunin sama RT? Mau tanya? Aku masih sampai aku kurang pembahasan. Pembahasannya kamu gimana? Kamu ada error itu nggak gitu? Bingung pembahasannya bahasa apa? Bahasa itu dong. Guys, aku mau tanya. Kalian ada itu nggak soal yang mau yang cerita? Nah, kirim ke grup. Gimana? Oh iya.